Belakangan ini kita disibukkan oleh isu seputar Habib yang sempat viral. Nah, teman kita Kiki ingin mengklarifikasi dan ingin tahu lebih jauh bagaimana Habib dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Habib. Nah, silakan. Ini Bang Labib ini sebenarnya kan juga Habib juga ya? Ya begini, saya bisa menjawab langsung, bisa juga tidak langsung, tapi mungkin lebih. Maksudnya orang bisa dipanggil apa, Bang Labib ini bisa, boleh nggak dipanggil Habib? Oh, tidak ada larangan. Yang bukan Habib pun boleh dibilang. Kalau urusan boleh tidak boleh, siapa yang punya hak paten? Kata Habib tidak ada yang berhak. Tapi secara tradisional memang itu adalah sebuah predikat yang disandang oleh sebuah kelompok tertentu. Nah, begini. Setahu saya dulu sebutan Habib itu hanya untuk orang-orang tertentu yang punya posisi keagamaan tertentu dari kalangan Alawiyin atau dari kalangan orang-orang yang punya hubungan secara nasab dengan Nabi. Tapi belakangan ini itu setiap orang yang dianggap punya hubungan nasab dengan Nabi disebut Habib. Jadi menurut saya ada semacam degradasi. Dulu kita kalau menyebut Habib itu kakek kita atau orang yang memang dikenal ahli dakwah atau orang yang sangat wara, sangat zuhud, kehidupannya sangat soleh, itu biasanya disebut Habib. Nah, entah bagaimana, terutama biasanya di masyarakat Betawi, orang Bib gitu, akhirnya panggilan Bib. Siapapun yang dianggap punya hubungan dengan nasab, dengan Nabi disebut Habib. Jadi menurut saya perlu dibedakan. Ada sebutan Alawi, ada sebutan Sayyid atau Syarif, ada sebutan Habib. Nah, sebutan Alawi itu sebetulnya sebutan yang lebih punya makna biologis. Jadi orang yang terkait dengan keturunan Komunitas Alawi, para Sayyid, ya, itu dibilang Alawi. Alawi. Alawi itu artinya orang yang terhubung dengan Alif Alawi. Itu biasanya begitu. Itu lebih umum. Kemudian ada sebutan Sayyid yang akhirnya biasanya orang dipanggil dengan Y kalau di Jawa, atau Ayib kalau Syarif. perubahan cekok. Nah, itu sebetulnya sebutan yang lebih umum. Jadi orang pandai, tidak pandai, awam, ulama, baik, buruk dipanggil itu. Makanya salah satu penyanyi yang terkenal, penyanyi legendaris di Indonesia, panggilannya Y. Habib biasanya sebutan untuk orang-orang tertentu dari kalangan Alawi yang pandai, yang ulama, yang soleh. Tapi sekarang menjadi umum, nah kita tidak bisa mengendalikan itu. Akibat dari penggunaan kata Habib yang begitu luas, akhirnya terjadilah pemaknaan yang berbeda setiap orang. Bisa jadi orang baik, bisa buruk. Dulu Habib pasti orang baik. Kalau Sayyid bisa orang baik, bisa orang buruk. Alawi lebih netral lagi siapapun. Nah, ini karena ada orang yang mengaku sebagai Habib, dia nggak terima karena ini mungkin dianggap jadi musuh agama sampai kayak gitu. Jadi Berarti kan maksudnya sangat sakral banget orang pakai Habib ya? Ya, intinya siapapun melakukan sebuah tindakan itu harus mengikuti peraturan. Karena kita boleh aja orang mengklaim mencatut nama, itu kan buruk. Tapi itu harus diatur oleh negara, bukan kita main hakim sendiri. Itu pasti salah. Jadi kalau kita disakiti orang, kita nggak boleh langsung melakukan tindakan untuk membalas. Kita harus mengikuti aturan negara. Kalau enggak kan kacau setiap orang melakukan. Berarti memang nggak ada ajaran agama boleh menghakimi. Nggak ada, itu secara khusus. Itu pun belum tentu apakah memang dia punya hak untuk melakukan itu. Kita harus lihat. Harusnya ada orang yang berhak dalam posisi keagamaan. Ya. Ini keturunan, ini bukan keturunan yang mengaku boleh dihukum. Secara agama apa implikasinya mengklaim? Yang jelas orang dusta buruk. Orang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya negatif. Tapi bagaimana negara mengaturnya? Itu kan nggak semua dusta diatur dalam sistem negara. Ya, tapi kalau sudah menyangkut agresi, insiden fisik yang merugikan pihak lain, itu ada pasal-pasalnya. Ya. Jadi sebetulnya sah-sah saja orang mensomasi atau melaporkan atau menggugat pencatutan nama atau pencemaran nama baik atau pemalsuan dan sebagainya. Ada yang hukumnya jelas. Tidak ada masalah. Cuma masalahnya apakah memang tidak boleh orang menyebut namanya Habib atau mengklaim dirinya Habib? Secara hukum negara bagaimana? Kalau hukum agama, saya kira
itu masuk dalam hukum dusta. Kalau memang dia bukan Habib, ya tidak usah Habib. Tapi secara umum begini, sebenarnya Habib ini harus kita kembalikan pada mana dasarnya. Apa Habib itu artinya orang yang dicintai. Sebetulnya ini gelar Nabi. Orang yang dicintai atau dia pecinta? Yang dicintai. Habib itu artinya dicintai. Artinya itu gelar Nabi. Pemilik gelar utamanya itu Nabi. Nah, orang-orang ini kan terkait karena dianggap keturunan Nabi, akhirnya orang pun mengambilnya Habib, tapi bukan pemegang asli gelar itu. Ya, karena makanya itu kalau orang genetiknya, genetik yang dicintai juga nih. Tapi kan orang mestinya disebut Habib ya kalau mencerminkan gelar Habib itu, membawa rahmat, mencerminkan perilaku Nabi, hal-hal yang baik, ya tidak salah orang mengenal Habib. Tapi asal tahu saja, sebenarnya banyak orang yang berhak untuk menyandang Habib, tapi justru tidak mau menggunakan Habib. Banyak sekali. Contohnya kayak Bang Labib nih, kan nggak mau dipanggil Habib, padahal kan enak dipanggil Habib, bisa banyak fasilitas didapat lah, kan lebih nyaman. Ya juga sih, ada yang dipanggil Habib enak, ada yang dipanggil Habib tidak enak, karena yang memuja banyak, yang membenci juga banyak. Enggak, rata-rata enak kalau dipanggil Habib. Tidak selalu, tidak selalu. Banyak Habib yang sekarang lihat akibat dari ini, banyak orang memahami seakan-akan Habib itu pasti menggunakan fasilitas atau hak istimewa, padahal banyak Habib yang tidak menggunakan, yang disebut Habib juga baik. Banyak yang tidak menggunakan Habib dan berperilaku baik lebih banyak, dan itu tidak terekspos. Nah, dalam era media sosial ini, itu yang kita sayangkan, hal-hal yang buruk itu selalu yang terekspos. Sehingga kasihan orang-orang yang tidak menggunakan Habib, tidak mendapatkan hak istimewa Habib, tidak menikmati gelar Habib, tapi juga terkena oleh stigma negatif yang luas. Maka itu kita harus adil, harus objektif, tidak terjerumus dalam ekstremisme, tidak menyanjung-nyanjung, juga tidak membenci. Parameternya tindakan, perilaku. Jadi jangan kita membenci karena gelarnya, karena panggilannya. Caranya itu mudah. Kalau berperilaku baik, berarti Habib itu ada gelarnya. Kalau berperilaku buruk, Habib adalah panggilannya. Tidak perlu memperlakukan dia dengan istimewa. Siapapun Ustaz Quraisy kan dia bilang, saya belum layak dipanggil Habib, kelakuannya bagus. Itu justru yang harus diekspos, karena dia sebetulnya sudah sangat layak, tapi dia sendiri menganggap dirinya tidak pantas Habib. Nah, ini tapi sama sekali kita tidak pernah tahu latar belakang pendidikannya, kiprahnya apa, tiba-tiba panggung mengingatkan dia. Dan tidak sedikit juga orang yang disebut dengan Habib justru menjadi biang intoleransi, selalu mengujar kebencian, bahkan ke kalangan Habib sendiri. Jadi tidak semua Habib itu satu bentuk, satu pola, satu pemahaman keagamaan. Ada Habib yang liberal, ada Habib yang sekuler, ada Habib yang tidak sibuk dengan kehidupan keagamaan, ada Habib intelektual, ada akademisi, ada macam-macam orang. Jadi Habib bukan sebuah pot khusus di mana setiap orang seperti ID gitu ya. Akal sehat yang harus menjadi ukuran, yang menjadi juri. Jangan kita membenci semua Habib karena satu dua orang. Sebagaimana kita tidak bisa membenci orang satu komunitas, misalnya Kiki yang dari Batak, karena ini hanya orang membenci orang Batak, karena supir itu nabrak semua supir Batak dibenci. Artinya tidak pernah ada yang pernah benar itu tindakan begitu. Nah, yang kasihan itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hak itu, bahkan gerah dengan gelar itu, tapi dia harus menanggung cemooh-cemooh kebencian yang berlebihan yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Tuh, saya khawatir ada orang tertentu yang sengaja menyanjung-nyanjung secara berlebihan, tujuannya untuk menajamkan polarisasi dan polemik dan kontroversi di media sosial ini, yang akhirnya membuat kita terjerumus dalam konflik-konflik itu. Nah, kalau kita bilang Habib itu kan Habib yang satu sama ini karena sama-sama Alawi tadi, harusnya kan saudara, sepupu lah satu sama lain. Kalau aku kan di Batak nih, beda marga aja kita kayak saudara karena kita anggap kakek moyang kita satu gitu. Habib juga sebenarnya harusnya punya perasaan yang itu. Ini berlaku nggak sih di Alawi? Tidak terlalu begitu. Memang ada semacam lembaga yang mengklaim sebagai organisasi Alawiyin, tapi itu juga tidak merepresentasi semua karena itu namanya organisasi. Mungkin ada setengah juta sebenarnya, dan kita tidak tahu ada yang di Ambon, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di luar negeri, ada yang kita tidak pernah tahu itu. Dan di beberapa negara lain kan juga ada dulu pernah ada Perdana Menteri Yaman itu Alatas. Di sini kebetulan paspor Menteri Luar Negerinya juga Alatas. Sudah. Kan itu marga, tidak ada hubungannya, jadi bukan keluarga.
bahkan sudah mungkin menjadi sebuah, setiap marga itu sendiri karena sudah temurun bisa diperlakukan sebagai apa ya, suku sendiri, suku-suku mungkin sudah besar kan. Awalnya identitas sebuah keluarga menjadi marga makin besar menjadi sebuah suku. Orang dikira ini kita Arab itu tadi dari Arab, enggak ya. Saya lebih fasih berbahasa Jawa daripada Anda. Itu artinya kadang-kadang kita nggak sadar, dan banyak tokoh-tokoh di Indonesia itu menyembunyikan dirinya sebagai orang dari keturunan Arab, padahal mereka punya jasa dalam perjuangan karena Indonesia itu adalah sebuah entitas baru, kumpulan dari berbagai macam kelompok-kelompok baik yang dulu ada, tidak ada, kemudian jadi mestinya semuanya punya kesadaran yang sama sebagai bagian dari sebuah bangsa. Sayangnya kesadaran ini tidak ada, primordialisme suku, kelompok justru yang dimunculkan, dan akhirnya dulu orang nggak pernah mengkaji dengan sebutan-sebutan apa rasial. Tapi sekarang orang karena tidak merasa beban melontarkannya di hadapan orang lain, dia cukup nulisnya di monitor, jadi dia ngelupa. Padahal yang tersakiti boleh jadi banyak. Jadi herannya di era sosial media orang makin sedikit kehati-hatiannya, dia makin tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Yang anak-anak saya juga mengalami perlakuan-perlakuan yang bully dan intimidasi. Apalagi seperti saya ini menanggung dua stigma minoritas etnik dan stigma minoritas keyakinan yang sering disesatkan, dikabarkan, yang membuat saya ini dengan pernah diterima oleh orang. Walaupun yang saya sampaikan itu tidak pernah menyampaikan keyakinan saya kan begitu disebut Habib, orang terkait dengan Nabi, akhirnya menganggap itu sebagai hak istimewa. Mereka menikmati itu hak istimewa sehingga seakan-akan hukum tidak berlaku buat mereka. Setelah hukum agama tidak berlaku, mereka menganggap hukum negara juga tidak berlaku. Dan banyak orang salah memahami itu, akhirnya suatu kelompok menyanjungnya dengan cara yang irasional, satu kelompok membencinya secara irasional. Kalau Habib buruk bukan berarti Habib lainnya ikut buruk, nggak ada hubungannya. Menentukan adalah perilaku manusia, tidak ditentukan oleh apapun. Dan agama memperlakukan manusia sesuai dengan standar hukum. Mau Habib, mau Tabib, mau Labib, mau apapun, tidak ada bedanya siapa. Malah justru kalau ada yang bikin salah, wajibnya ditegur kalau kita memang sayang sama Nabi kan. Orang membawa nama gelar Nabi, mestinya dia punya pertanggungjawaban yang lebih besar. Dia punya rasa membela ajaran itu dengan baik. Makanya itu kalau dia berbuat buruk, akhirnya justru mencederai gelar itu. Jadi makanya orang salah itu harus diukur dari sejauh mana kapasitas yang dimiliki. Kalau orang anak kecil melakukan kesalahan kan beda dengan orang yang punya kekuasaan, punya posisi melakukan kesalahan. Maka itu menurut saya kalau orang salah ya jangan dianulir hukum ini hanya karena posisi, hanya karena tekanan. Salah. Perkara itu nanti mau dimaafkan atau tidak. Tapi kan lucu di sini kadang-kadang. Orang yang sama yang buat menabrak, kalau contoh ada orang menabrak pejalan kaki yang menyeberang benar di lampu merah ditabrak. Justru yang minta maaf ditampilkan, yang minta maaf itu adalah yang ditabrak. Itu kan parodi menurut saya. Dan itu justru membuat orang makin benci kepada Habib. Jadi yang pantas dapat gelar Habib adalah yang justru yang bilang. Itu mudah-mudahan sedikit memberi sebuah pandangan alternatif di tengah kecamuk polemik tentang Habib yang dibenci dan Habib yang disanjung. Tidak ada yang lebih patut untuk disanjung selain orang yang lebih rendah hati dan orang yang sadar tanggung jawab. Akal sehat adalah juri, bukan siapa. Enjoy ya.